Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning guys. How are you today? We hope you are fine and may Allah give you good condition and healthy. Kali ini kita akan belajar yes no question. Anak-anak bisa membuka modulnya halaman 4 dan 5. Tapi pertama yang perlu kita pelajari adalah kalimat tanya nominal dan kalimat tanya verbal. Apa sih perbedaan mereka? Nah, yang pertama kalimat nominal dulu. Kalimat nominal, ciri dari kalimat tanya nominal atau kalimat nominal itu di kalimat tersebut pasti tidak ada kata kerja. Ya, diingat-ingat, kalimat tanya nominal itu kalimat yang di dalamnya tidak ada kata kerjanya. Nah, kata kerja itu apa? Kata kerja itu kata yang di dalamnya ada kegiatan atau pekerjaan. Nah, cara mudah memahaminya seperti itu. Contoh kata kerja, duduk. Nah, ini kan ada kegiatan, duduk. Terus jalan. Nah, di dalam kata jalan itu kan ada kegiatan. Nah, itu termasuk kata kerja. Cara mudah memahaminya seperti itu ya. Terus kalau kalimat tanya nominal, nah sekarang kita kembali ke kalimat tanya nominal. Kalau kalimat tanya nominal, kalimat itu di dalamnya tidak ada kata kerja, tapi ada kata sifat, atau mungkin ada kata benda, atau mungkin ada kata keterangan. Kata sifat dalam bahasa Inggris seperti ini, lihat, adjective. Kata benda dalam bahasa Inggris ini, noun. Kata keterangan, adverb. Nah, ini dihafalkan ya. Oke, kalimat tanya nominal. Contoh kalimat nominal dulu. Kalimat nominal dalam bahasa Indonesia contohnya ini. Saya seorang guru. Nah, itu termasuk kalimat nominal. Nah, lihat ini. Kalimat tanya nominal, apakah saya seorang guru? Nah, itu termasuk kalimat tanya nominal. Jadi, seorang guru itu bukan kata kerja, ya. Diingat-ingat. Kalimat tanya nominal itu kalimat tanya yang di dalamnya tidak ada kata kerja. Dileng-eleng gitu ya. Terus contoh dalam bahasa Inggris. Kalimat tanya nominal atau kalimat nominal pasti ada to be. Ciri kalimat nominal atau kalimat tanya nominal itu pasti ada to be-nya. Ingat-ingat, pasti ada to be. To be itu ada 3, ada is, am, are. Masing-masing to be penggunaannya berbeda-beda dan untuk subjek yang beda-beda pula. Subjek itu adalah pelaku. Contoh kalimat nominal, lihat ke sini. I am a teacher. Tadi kan bahasa Indonesianya saya seorang guru. I am a teacher. Nah, ciri kalimat nominal itu lihatlah ini, ada to be-nya am. Terus setelah to be itu ada noun atau kata benda atau profesi lah. Seorang guru, a teacher itu termasuk profesi atau pekerjaan. Ya, profesinya guru. Nah, itu kan bukan kata kerja. Maka kalimat ini termasuk kalimat nominal. Paham ya? Terus kalimat tanya nominal. Cara merubah kalimat nominal ini menjadi kalimat tanya nominal itu gampang banget. I am a teacher, tinggal dibalik, to be-nya ditaruh di awal kalimat, diwalik, dipindah, seret. Am I a teacher? Apakah aku seorang guru?
Am I a teacher? Nah, itu contoh kalimat tanya nominal. Sampai di sini paham ya? Kalau mau bertanya silahkan tanya di kolom komentar atau janjian video call dengan saya, bisa kok video call. Selanjutnya kalimat verbal. Seperti pada judulnya, kalimat verbal ini, verbal. Kalimat verbal itu ya pasti kalimat itu ada kata kerjanya. Diingat-ingat, kata kerja itu kata yang di dalamnya ada kegiatan. Coro gampangane memahami ngono kuwi. Contohnya tadi duduk, nah ini akan ada kegiatan namanya duduk, berdiri, nulis, bicara seperti ini juga ada unsur kegiatannya. Nah, jadi kata kerja itu kata yang di dalamnya ada kegiatan, bicara, duduk, jalan, menulis, makan, minum, belajar, dan lain sebagainya. Nah, untuk kalimat tanya verbal, cirinya juga gampang banget. Kalimat itu di dalamnya ada maksud saya kalimat itu di dalamnya ada kata kerjanya. Kalimat verbal ki ngono kuwi. Contohnya, saya duduk di kursi atau saya duduk. Nah, ini termasuk kalimat verbal ya, karena ada kata kerjanya. Contoh kalimatnya lihat ini, saya duduk di kursi. Untuk kalimat tanya verbal, apakah saya duduk di kursi? Seperti itu ya. Terus contoh dalam bahasa Inggris, I sit on the chair. Saya duduk di kursi. Itu termasuk kalimat verbal. Terus kalimat tanya verbalnya, lihat ke sini. Karena ini termasuk kalimat verbal, maka membutuhkan do atau does. Ya, nanti penggunaan do atau does juga tergantung subjeknya. Nanti akan saya jelaskan. I sit on the chair. Kalimat tanya verbalnya, do I sit on the chair? Apakah saya duduk di kursi? Contoh kalimatnya seperti itu ya. Sampai di sini paham ya? Kembali lagi akan saya review. Silahkan difahami dan diperhatikan. Ciri kalimat nominal. Kalimat nominal itu kalimat yang di dalamnya ada kata sifat atau dalam bahasa Inggris adjektif, kata benda atau noun, terus adverb atau kata keterangan. Ya. Kalimat nominal cirinya seperti itu. Diingat-ingat. Terus kalau dalam bahasa Inggris pasti ada to be-ne. To be itu ada is, am, are. Nah, itu salah satu ciri dari kalimat nominal, pasti ada to be-ne. Ya. Terus untuk kalimat tanya nominal caranya gampang banget. To be ditaruh di awal kalimat, garis diwalik. Gitu. Ya. Terus ciri kalimat verbal, pasti kalimat itu ada kata kerjanya. Contoh kalimatnya, dia makan nasi. Nah, itu termasuk kalimat verbal. Terus contoh kalimat tanya verbal, apakah dia makan nasi? Nah, itu contoh kalimat tanya verbal. Diingat-ingat ya. Bedanya cuma itu kok. Kalau kalimat nominal itu tidak ada kata kerjanya. Kalau kalimat verbal itu kalimatnya ada kata kerjanya. Supaya tambah paham, silahkan dibuka modulnya halaman 4 dan 5.
kalian perhatikan video berikut ini. Rumus kalimat tanya nominal. Diingat-ingat ya, kalimat nominal itu pasti di dalamnya tidak ada kata kerjanya. Dan pastinya kalimat nominal itu setelah subjek diikuti kata sifat atau kata benda atau kata keterangan. Selain itu, ciri dari kalimat nominal pasti ada to be-nya, ada to be is, am atau are. To be is digunakan untuk subjek he, she, it, pengganti hewan atau benda yang jumlahnya 1, name, nama yang jumlahnya 1. Kemudian diikuti adjektif atau noun atau adverb plus tanda tanya. Terus untuk to be am, subjeknya adalah I, cuma itu tok. To be are untuk subjek we, you, they, dan name, nama yang jumlahnya lebih dari 1. Kemudian diikuti adjektif atau noun atau adverb plus tanda tanya. Terus untuk jawaban dari kalimat tanya nominal, apabila jawabannya yes, yes plus subjek plus to be. Apabila jawabannya no, no plus subjek plus to be, dan diakhiri not. Supaya lebih paham dengan rumus ini, mari kita terapkan dalam contoh kalimat berikut ini. Lihatlah contoh kalimat ini. Ini adalah kalimat nominal. Ciri dari kalimat nominal yang pertama, kalimat itu tidak ada kata kerjanya. Pasti kalimat nominal itu ada adjektif, ini termasuk adjektif, a good boy, anak yang baik. Adjektif itu artinya kata sifat, jadi sifatnya baik. Atau bisa juga kalimat nominal itu di dalamnya ada kata benda, atau mungkin profesi, atau mungkin juga adverb. Nah, adverb artinya kata keterangan. Khusus kalimat ini adalah kata sifat. Nah, kalimat tanya ini termasuk kalimat tanya nominal karena di sini ada kata sifat, atau kalimat ini tidak ada kata kerjanya. Selain itu, cirinya bisa kita lihat di sini ada to be. Kalau kalimat itu ada to be, pasti kalimat itu termasuk kalimat nominal. Nah, ini termasuk kalimat tanya nominal karena ada to be dan to be-nya di awal kalimat. Paham ya? Terus to be di awal kalimat, apapun itu to be-nya, ada is, am, are. To be di awal kalimat pasti artinya apakah. Nah, eling-eling. Ini artinya apakah. Kalau to be di awal kalimat artinya apakah. Diingat-ingat, di awal kalimat dan diakhiri tanda tanya. Jadi kalimat tanya nominal ini artinya apakah dia laki-laki seorang murid, maksud saya apakah dia laki-laki seorang anak yang baik. Begitu ya. Terus untuk jawabannya, jawaban, pastikan jawabannya di antara dua, yes atau no. Kalau jawabannya yes, gampang banget, tinggal dibalik ini, subjeknya ditaruh di awal sini, to be-nya ditaruh di belakangnya subjek. Ini namanya subjek. He, ini termasuk subjek atau pelaku. Untuk yes, yes, he is.
tinggal dibalik aja ini. Be-nya ditaruh di awal kalimat, to be-nya ditaruh di belakangnya subjek. Ya, gampang banget toh, garik diwalik, wis ngono kuwi. Ya. Terus kalau jawabannya no, ini juga gampang banget, tulis podo, ditulis sama seperti ini. Diwalik. Yes. Maksud saya no, he is. Nah, ditulis sama ini. No, he is diwalik. No, he is tambahin not. Nah, no ki mesti ana tambahanin not. Mesti seperti ini, ya. Gampang ya? Ini silahkan diingat-ingat dan difahami. Boleh juga diulang-ulang video ini supaya tambah paham. Rumus kalimat tanya nominal, to be plus subject plus adjective atau noun atau adverb plus tanda tanya. Karena kalimat tanya harus ada akhiran tanda tanya. Diingat-ingat, to be di awal kalimat artinya apakah? Auxiliary verb, do atau does, di awal kalimat artinya juga apakah? Rumus kalimat tanya verbal. Diingat-ingat, kalimat verbal itu kalimat yang di dalamnya ada kata kerja. Setelah subjek pasti ada kata kerja. Cirinya itu. Kemudian ciri yang berikutnya, untuk kalimat tanya verbal pasti diawali dengan auxiliary verb. Auxiliary verb itu ada do dan does. Dan jika di awal kalimat artinya apakah. Ya, itu diingat-ingat. Rumusnya adalah auxiliary verb plus subject plus verb plus tanda tanya. Diingat-ingat, verb itu artinya kata kerja. Do untuk subjek I, we, you, they, name, nama yang jumlahnya lebih dari satu. Kemudian diikuti verb dan diakhiri dengan tanda tanya. Does untuk subjek he, she, it. It itu pengganti hewan atau benda yang jumlahnya cuma satu. Dan name, nama yang jumlahnya satu. Kemudian diikuti verb dan diakhiri tanda tanya. Rumus untuk jawaban kalimat tanya verbal, apabila jawabannya yes, yes plus subject plus do atau does, tinggal disesuaikan dengan subjeknya apa. Apabila no, no plus subject plus do atau does plus not. Khusus no harus diakhiri not. Supaya lebih paham dengan rumus ini, mari kita terapkan dalam contoh kalimat berikut ini. Ini adalah contoh kalimat verbal. Lihatlah kalimat ini. Does he go to school every day? Kalimat ini termasuk kalimat verbal karena yang pertama, lihatlah ini, ada kata go. Go ini termasuk kata kerja. Go itu artinya pergi. Pergi adalah kata kerja. Diingat-ingat, ciri dari kalimat verbal adalah kalimat tersebut ada kata kerjanya setelah subjek. Dieling-eling, pokoknya kalimat verbal ini mesti ono kata kerjanya. Contohnya ini, go. Ya. Terus untuk kalimat tanya verbal, ciri yang pertama ada kata kerjanya, yang kedua di awal kalimat biasanya ada do atau does. Ya.
Ini ciri dari kalimat verbal dan ini contohnya kalimat tanya verbal. Does atau do di awal kalimat artinya sama seperti yang kalimat nominal tadi. Artinya apakah? Diingat-ingat sampai seterusnya, karena pasti nanti di kelas 5, kelas 6 dan selanjutnya pasti menemui kalimat-kalimat seperti ini, ya. Does he go to school every day? Artinya apakah dia, dalam kurung laki-laki, pergi ke sekolah setiap hari? Nah, jawabannya pasti di antara dua, yes atau no, ya atau tidak. Kalau jawabannya yes, itu juga gampang banget cara menulisnya. Tinggal dituliskan subjek di awalnya. Jadi iki garik diwalik, does he, garik dibalik, subjeknya ditulis dulu, he. Yes, he, terus diikuti does. Ini iki gampang banget, garik diwalik toh iki, ya. Terus kalau jawabannya no, sama seperti ini, tinggal dibalik juga. No, he does, tambahin not, ya. Kalau no pasti diakhiri not. No, he does not. Ini iki gampang banget. Ini silahkan difahami, dihafalkan. Ada informasi terbaru dari SDIT. SDIT masih membuka pendataan siswa baru tahun ajaran 2021-2022. Kuotanya terbatas loh, hanya ada 112 peserta. Jadi, anak-anak segera saja ke sini untuk melakukan pendataan siswa baru. Bisa juga menghubungi nomor di bawah ini. Siswa-siswi SDIT banyak sekali prestasinya, mulai dari prestasi akademik dan non-akademik. Kualifikasi gurunya lulusan S1 dan S2 dari universitas ternama di Indonesia. Supaya tambah paham dengan penjelasan kami tadi, silahkan buka halaman 6 dan kerjakan task 2. Jawablah titik-titik tersebut dengan jawaban yang benar. Contohnya, do you live in Salatiga? Yes, I titik-titik. Nah, titik-titik itu diisi bagaimana? Kalau jawabannya yes, yes bagaimana? Kalau no, no bagaimana? Seperti yang saya contohkan tadi. Setelah selesai mengisi titik-titik itu, silahkan terjemahkan pertanyaan-pertanyaan itu. Do you live in Salatiga? Artinya apa? Do Rio and Dio buy book? Artinya apa? Dan seterusnya. Selamat mengerjakan.